Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan terbaik. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai ambang ekonomi hama. Ambang ekonomi atau kita singkat AE merupakan nilai populasi atau jumlah populasi yang digunakan untuk menentukan tindakan pengendalian hama di pertanaman. Nah, istilah AE ini pertama kali disampaikan oleh Stearn et al. Stearn dan kawan-kawannya pada tahun 1959 yang mendefinisikan AE ini merupakan gambaran keadaan populasi hama yang mengharuskan dilakukannya pengendalian tambahan karena populasi hama tidak dapat terkendalikan secara alami. Nah, pengendalian tambahannya itu biasanya pengendalian secara kimiawi yang praktis begitu ya, dengan menggunakan pestisida. Nah, apabila tidak dilakukan pengendalian, maka kemungkinan besar populasi hama tersebut dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi. Akibat hal tersebut, istilah AE atau ambang ekonomi dikenal juga dengan istilah ambang pengendalian. Nah, istilah AE digunakan dalam upaya menjalankan pola perlindungan tanaman secara terpadu. Salah satu prinsip pengendalian terpadu yang perlu teman-teman ingat adalah pengendalian dilakukan berdasarkan pada hasil pengamatan dan pemantauan. Nilai AE merupakan nilai yang dihitung dan didapatkan dari hasil kegiatan pengamatan dan pemantauan itu. Jadi, sebelum melakukan pengendalian, ada hitung-hitungannya dulu, begitu kurang lebih ya. Nah, upaya itu dilakukan sebagai respons dari berkembangnya dampak negatif akibat aplikasi pestisida sintetik yang diaplikasikan secara terjadwal dan terus-menerus tanpa didasarkan pada keadaan populasi hama di lapangan. Jadi misalkan kalau yang sering terjadi ya aplikasi pestisida, aplikasi saja tanpa tahu apakah ada hamanya atau tidak. Yang penting aplikasi pestisida, yang penting disemprot saja begitu ya. Nah, padahal itu ada keliru ketika menyemprot tanpa tahu ada yang disemprotnya atau tidak. Dalam konsep pengendalian terpadu, pengendalian hama di pertanaman harus juga didasarkan pada perhitungan keamanan lingkungan atau perhitungan ekologis begitu ya, dan perhitungan ekonomis yang ditimbulkan dari aktivitas pengendalian. Perlindungan tanaman yang dilakukan harus dapat menjamin hasil panen dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi bagi petani. Jadi, kalaupun misalkan impas saja atau misalkan pas-pasan atau sama dengan begitu ya, misalkan yang hasil yang didapatkan dari panen itu sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses penanaman, maka itu sebenarnya ya petani nggak dapat apa-apa, rugi tenaga begitu yang kadang nggak dihitung. Nah, berkaitan dengan keputusan pengendalian, paling tidak ada 3 hal yang harus kita ketahui, yang harus teman-teman ketahui mengenai keadaan populasi hama begitu ya. Jadi populasi hama di pertanaman paling tidak ada pada posisi-posisi tertentu begitu ya, yang 3 ini. Yang pertama, ambang luka ekonomi, ALE, terus kemudian ambang ekonomi atau ambang pengendalian, dan yang ketiga adalah aras keseimbangan umum atau AKU. Nah, secara teoritis begitu ya, dan ini kalau digambarkan kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ada ambang luka ekonomi ALE, terus kemudian ada AE, terus kemudian ada AKU. Nah, ambang luka ekonomi atau ALE merupakan satu nilai populasi atau satu jumlah populasi yang dapat menunjukkan besarnya biaya pengendalian akan sama nilainya dengan potensi hasil panen yang didapatkan setelah dilakukannya pengendalian. Jadi jika populasi mencapai nilai ALE, maka biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan hama akan sama atau setara dengan penghasilan yang didapatkan setelah panen. Dengan kata lain, ya pas-pasan begitu ya. Jadi yang didapatkan itu sama dengan yang dikeluarkan. Nah, mungkin berasa untung atau tidak begitu ya. Tapi petani biasanya merasa untung-untung saja begitu. Padahal kalau dihitung itu mereka tuh rugi begitu ya. Ada tenaga yang nggak dihitung misalkan begitu. Itu kan jadi menambah kerugian sebenarnya. Nah, nilai ALE ini merupakan nilai yang dapat membentuk titik impas tadi yang saya bilang begitu ya. Titik impas antara biaya pengendalian dan potensi penghasilan yang didapatkan oleh petani.
Terus kemudian ini ada ambang ekonomi. Ini dia ada di tengah posisinya ya. Ambang ekonomi atau ambang pengendalian merupakan nilai populasi yang membenarkan dilakukannya pengendalian, khususnya pengendalian secara kimia dengan aplikasi pestisida. Jadi dilakukan pengendalian tambahan. Tadi kalau Stein bilang itu kan dibenarkan adanya pengendalian tambahan menggunakan pengendalian secara kimia begitu ya. Nah, pengendalian dengan aplikasi pestisida diyakini sebagai metode pengendalian alternatif yang dapat menurunkan populasi hama secara cepat. Ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dengan menggunakan pestisida itu pengendalian akan berlangsung secara cepat, efektif dan efisien begitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, nah posisi nilai AE berada di bawah nilai ALE. Iya kan? AE itu ada di bawah nilai ALE. Nah, dengan demikian, pengendalian yang dilakukan ketika populasi hama ada pada batas nilai AE, jumlah potensi hasil yang akan didapatkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan besarnya biaya pengendalian yang dikeluarkan. Itu karena tadi kalau si ALE itu dia akan menghasilkan hasil yang pas-pasan, maka ketika pengendalian dilakukan ketika posisi populasi itu ada pada ini si AE, maka kemungkinan hasilnya itu lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan, atau jumlah yang dikeluarkan petani akan lebih sedikit daripada jumlah yang didapatkan karena pengendalian begitu ya. Nah, terus kemudian pengendalian saat populasi berada pada batas nilai AE dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pertumbuhan dan perkembangan populasi hama sampai pada batas ALE, yaitu tadi. Jadi pengendalian saat populasi hama itu ada pada jumlah AE itu dalam rangka menghindari jumlah populasi itu mencapai ke ALE. Karena apa ya tadi, kalau sampai ke ALE terus dilakukan pengendalian, maka nanti hasilnya jadi pas-pasan gitu. Keuntungannya mungkin tidak ada begitu ya. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu ada aras keseimbangan umum atau AKU. Merupakan nilai populasi atau jumlah populasi yang letaknya paling bawah. Di grafik ini kan paling bawah, di gambar ini paling bawah. Ada ALE, AE, dan AKU. Posisinya paling bawah. Berarti paling sedikit begitu ya. Nah, nilai AKU ini merupakan nilai populasi di mana secara alami keadaan populasi berada pada tingkat aman. Jadi seimbang begitu ya. Namanya juga aras keseimbangan umum. Maksudnya ya terjadi keseimbangan secara alami di sana. Pada pada keadaan jumlah populasi AKU, kita itu tidak dibenarkan begitu atau tidak disarankan untuk melakukan pengendalian apalagi secara kimiawi. Jadi pada saat posisi AKU, populasi hama itu dapat terkendalikan secara alami oleh musuh-musuh alaminya hama, baik itu oleh predator, parasitoid, atau ada entomopatogen misalkan begitu ya. Nah, keseimbangan populasi dapat terjadi salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan musuh alami ya, yang barusan ada predator, parasitoid, atau entomopatogen begitu ya. Nah, bagaimana kemudian menghitung? Jadi sebenarnya tadi ada AKU, ada ALE, ada AE, itu jumlahnya berapa begitu ya? Kan teman-teman pasti nanya tuh, jumlahnya berapa sebenarnya? Nah, langkah perhitungannya, jadi masing-masing hama, masing-masing tanaman itu pasti punya nilai AE yang berbeda-beda, punya nilai ALE yang berbeda-beda. Nah, langkah perhitungannya ini ya, jadi gini, nilai ambang ekonomi dapat kita hitung setelah sebelumnya kita menghitung nilai ALE. Jadi kalau ngitung AE itu teman-teman nggak bakal ketemu rumusnya begitu ya. Yang ada itu menghitung rumus ALE. Menghitung ambang ekonomi itu susah nemu rumusnya, tapi yang ada itu menghitung ALE, aras luka ekonomi. Nah, jadi hal tersebut apa? Dikarenakan menghitung tingkat luka atau kerusakan atau menghitung ALE dapat dilakukan dengan asumsi bahwa jumlah populasi akan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh populasi tersebut. Untuk menghitung nilai ALE, kita dapat menggunakan rumus ini, ada dua ya. Ada dua rumus. Yang pertama ini teman-teman harus ingat atau boleh dicatat. ALE sama dengan TC dibagi CV dikali PL dikali PC. Itu rumus yang pertama.
Terus kemudian rumus yang kedua itu CV-nya. Jadi CV-nya itu ada rumusnya sendiri. CV sama dengan MV dikali EY. Nah, ini keterangannya begitu ya. TC itu apa? TC itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengendalian. Terus kemudian CV itu nilai tanaman, biasanya satuannya rupiah per hektar. Terus kemudian ada PL tadi, proporsi kehilangan hasil perluasan lahan. Ini berapa persen begitu ya. Terus kemudian ada MV, hasil harga atau harga hasil tanaman di pasaran. Ini berapa rupiah per kilogramnya, si MV begitu ya. Kemudian ada EY, ini prediksi hasil panennya berapa kilogram per hektar begitu. Terus yang terakhir ada PC. Nah, PC itu apa? PC ini adalah proporsi penurunan populasi hama karena tindakan pengendalian. Biasanya pengendaliannya itu mampu mengendalikan berapa persen populasi. Itulah kurang lebih si PC ini ya. Nah, setelah mendapatkan nilai ALE, kita dapat mencari nilai AE yang akan digunakan sebagai acuan pengendalian hama. Meskipun belum terdapat acuan baku mengenai cara menentukan nilai AE, namun kita bisa, ya teman-teman bisa lihat kembali pada gambar ya. Posisi AE itu ada di bawah ALE. Posisi AE itu ada di bawah ALE. Berarti kalau kita sudah tahu nilai ALE dari hitung-hitungan tadi, maka nilai AE itu kita bisa prediksi. Begitu ya. Yang jelas nilai AE ini harus lebih kecil daripada nilai ALE, itu kurang lebih. Misalkan begini ya, hitungannya ya. Jadi misalkan teman-teman tentukan nilai AE adalah 80% dari nilai ALE. Nah, jadi ketika sudah selesai menghitung ALE, maka nilai AE adalah 80% dari nilai ALE. Itu adalah AE. Pusing ya, pusing lah ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya misalkan ya. Salah satu contoh perhitungan dari hasil penelitian begitu mengenai ambang ekonomi. Misalkan ini ada ambang luka ekonomi hama Lepidiota stigma pada tanaman tebu. Ini hamanya Lepidiota stigma pada tanaman tebu. Ini tanamannya. Misalkan yang diketahui MF itu tadi adalah harga hasil. Ya, harga hasil panen berapa? Ada MF sama dengan Rp450 per kilogram. Terus kemudian ada EY. EY itu adalah prediksi hasil panen. Hasil panennya berapa per hektar? Nah, diketahui EY 105.800 kg per hektar. Jadi ada 105 ton per hektar begitu ya. Terus PL, proporsi kehilangan hasilnya berapa? Ini ada 0,0221 untuk larva instar 3 dari Lepidiota stigma. Jadi ini berapa persen? 0,02 itu berarti 2% ya, 2,2%. Nah, terus kemudian TC atau biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian adalah Rp2.500.000 per hektar. Dengan proporsi penurunan populasi hama akibat pengendalian atau PC itu ada 0,70 atau 70%. Nah, bagaimana ngitungnya? Dari yang diketahui tadi kita bisa menghitung nilai ALE. Jadi nilai ALE-nya berapa? Pertama kita masukkan dulu ke CV. Tadi hitung dulu CV-nya berapa? CV sama dengan MV dikali EY. Nah, kalau pada contoh ini CV sama dengan berarti 450 dikali 5.800 sama dengan Rp47.610.000 per hektar. Ini nilai tanamannya nih. CV itu kan nilai tanaman kan. Nah, terus kemudian nilai CV ini kita masukkan ke rumus yang pertama untuk menghitung nilai ALE berapa. Jadi kita masukkan misalkan ALE itu sama dengan tadi ya rumusnya TC dibagi CV kali PL dikali PC. Nah, kita masukkan karena udah dapat gitu ya tadi. ALE sama dengan 2.500.000. 2.500.000 itu total cost-nya ya si TC tadi per hektar. 2.500.000 dibagi CV-nya 47.610.000
dikali PL 0,0221 dikali PC. PC-nya 0,70 atau 70%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3,39. Nah, setelah mengetahui nilai ALE, itu kan 3,39 itu ALE-nya. Kita dapat menghitung nilai AE. AE-nya tadi kita perkirakan misalkan nilai AE adalah 80% dari nilai ALE. Maka AE sama dengan 80% dikali ALE. 80% dikali 3,39 atau sama dengan AE 2,71. Nah, nilai AE dari hama Lepidiota stigma insar 3 pada tanaman tebu adalah 2,71 ekor per tanaman atau 3 ekor per tanaman kalau dibulatkan, begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dengan contoh ini jadi lebih paham bagaimana menentukan nilai ambang ekonomi, begitu ya. Nah, kesimpulannya ketika kita sudah tahu nilai AE-nya 3 berarti ya. Jadi saat observasi, misalkan pas tanaman tebu itu diobservasi, terus diketahui populasinya, populasi si Lepidiotanya sudah mencapai 3, maka itu sudah dibolehkan atau hukumnya sudah wajib begitu ya mengendalikan. Karena kalau tidak, itu bisa rugi. Nah, tapi kalau misalkan populasinya di bawahnya, misalkan 1 begitu ya, atau 2, maka boleh kita abaikan saja begitu ya. Itu tindak lanjut ketika teman-teman sudah mengetahui nilai ALE. Nanti mungkin bisa dicoba untuk hama-hama yang lain, untuk tanaman-tanaman yang lain begitu ya. Terima kasih ya untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.